Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Andre Firman Budiansyah, bertugas sebagai guru di SMP Negeri 3 Cipanas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Noneng Rosmini MTD sebagai fasilitator di kelas 08.23 Jabar dan Ibu Ida Rosita SPD sebagai pengajar praktik yang keduanya senantiasa membimbing saya dalam pendidikan CGP ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Sela sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk, Sela. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah datang ke ruangan Bapak. Bapak ingin berdiskusi dengan Sela. Apakah bersedia Sela berdiskusi sama Bapak? Baik, terima kasih. Nah, Bapak itu ingin berdiskusi, katanya Sela itu sering terlambat datang ke sekolah. Apakah betul? Iya, Pak. Oke, kira-kira kamu sudah terlambat berapa kali datang ke sekolah, Sela? Sudah 7 kali setiap hari Senin, Pak. Oh, 7 kali setiap hari Senin. Baik. Menurut Sela, terlambat itu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Pak. Baik. Nah, kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, Sela, yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, tapi tergantung kita. Nah, bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut agar kita berusaha memperbaiki di kemudian hari. Gimana kira-kira buat Sela? Setuju? Setuju, Pak. Baik. Nah, Sela, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Pak.
Oke, terima kasih ya Sela ya. Nah, Sela sering terlambat. Pasti ada alasannya Sela terlambat datang ke sekolah. Apa sih alasannya? Karena saya suka menjemput teman terlebih dahulu sebelum ke sekolah, jadi terlambat ke sekolah, Pak. Oh, jadi Sela itu terlambat karena menjemput dulu temannya ya. Baik, itu ya Bapak kunci alasannya. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Baik. Nah, kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Baik, tidak ya. Nah, menurut Sela, keyakinan kelas yang mana yang Sela langgar? Kedisiplinan. Tentang kedisiplinan. Baik, betul sekali ya. Jadi kedisiplinan itu adalah tentang menghargai waktu. Jadi waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Seperti kita dapat menghargai yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau kita ada tugas, kalau kita tepat waktu, kita tidak akan menumpuk si tugasnya ya. Ya, gitu ya, Sela ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, Pak, saya sangat menyesal sudah sering terlambat datang ke sekolah. Saya mohon maaf ya, Pak, sudah sering terlambat. Baik, Sela, terima kasih ya. Kamu sangat baik, sikap kamu juga baik. Adalah kamu telah melakukan minta maaf atas kesalahan yang kamu perbuat. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa lebih baik ya. Betul. Nah, menurut kamu apa yang akan Sela lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan menjemput teman saya lebih awal dan mengingatkan teman saya agar siap berangkat ketika saya jemput. Baik. Nah, berarti Sela sudah menemukan solusinya ya. Dan Bapak harap kamu bisa tepat waktu datang ke sekolah. Dan Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu, dengan temannya kamu jemput juga, agar kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi ya. Nah, sekarang kamu bisa kembali lagi ke mana? Ke kelas kamu bisa melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Terima kasih ya Sela ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela, kelas 8 dari SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Terima kasih kepada Bapak Andri, saya sangat senang sekali difasilitasi untuk dapat berdiskusi dengan Pak Andri untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan dapat datang tepat waktu ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Cindy tidak pernah mengerjakan tugas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Cindy. Cindy, terima kasih ya, kamu sudah bersedia datang untuk berdiskusi di ruangan Bapak. Iya, Pak, sama-sama. Baik, kamu tahu kenapa kamu dipanggil oleh Bapak? Saya tahu, Pak. Oke, Bapak dapat laporan dari Pak Salman. Katanya Cindy jarang mengerjakan tugas prakarya. Apakah itu betul, Cindy? Iya, betul. Oke, Cindy, apakah yang dilakukan oleh Cindy itu sudah tepat? Belum. Nah, jadi Cindy sudah tahu ya, apa yang dilakukan Cindy itu belum tepat. Ya, pasti setiap orang itu nobody is perfect. Jadi tidak ada orang yang sempurna ya, termasuk juga dengan Bapak. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tergantung orangnya, gitu ya. Namun sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar dan memperbaiki kesalahan dari apa yang telah dilakukannya di masa lalu, gitu ya, dan berjanji berupaya tidak akan mengulanginya lagi, gitu ya Cindy ya. Bapak yakin pasti ada alasan mengapa Cindy melakukan kesalahan tersebut. Saya merasa tugas yang diberikan Pak Salman terlalu sulit untuk saya. Selain itu, saya juga telah dengan lelah dan jenuh karena setiap bulannya banyak tugas yang diberikan. Oke, baik. Jadi gitu ya, apa yang Cindy rasakan, Bapak bisa memahaminya. Oke, sekarang menurut Cindy, apakah tugas yang diberikan oleh Pak Salman ada manfaatnya atau tidak?
Ada sih Pak, supaya saya lebih kreatif memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar saya. Oke, bagus sekali. Bapak salut dengan apa yang Cindy utarakan barusan. Jadi, dengan kemampuan Cindy untuk menemukan hal penting, alasan utama mengapa Pak Salman memberikan tugas prakarya setiap bulannya. Jadi ada alasannya, Pak Salman juga. Nah, kira-kira kamu setuju nggak? Kreativitas itu salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan. Iya Pak, setuju. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita ya, dengan tidak mengerjakan tugas. Nah, termasuk melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira? Menghormati orang lain dan bertanggung jawab. Nah, kamu itu sudah tahu ya. Jadi penting bagi kita menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua kemudian bertanggung jawab. Ya, oke. Bapak yakin Pak Salman tidak akan memberikan tugas yang tidak ada manfaatnya ya bagi murid-muridnya. Nah, sekarang bagaimana cara Cindy menyelesaikan permasalahan Cindy dengan Pak Salman? Saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal Pak dan meninggalkan sikap-sikap buruk saya. Saya juga akan bersemangat untuk belajar lebih giat lagi. Bagus sekali Cindy. Tapi Bapak rasa ada satu hal yang perlu pertama kali Cindy lakukan. Nah, apa kira-kira yang pertama kali yang akan Cindy lakukan untuk menempuh tadi apa yang tadi Cindy utarakan? Saya akan menemui Pak Salman dan meminta maaf Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama itu temui di Pak Salmannya, lalu minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Ya, bagus sekali Cindy. Bapak harap dari kejadian ini kamu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Bapak doakan kamu menjadi siswa yang sukses nanti ke depannya, yang bisa menggapai cita-citanya setinggi langit. Amin. Ya, oke. Nah, sekarang temui Pak Salman, lalu meminta maaf ya apa yang tadi diutarakan oleh Cindy untuk usaha perbaikan diri menjadi lebih baik ke depannya ya. Terima kasih Cindy ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy, kelas 8 dari SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Terima kasih kepada Bapak Andi, saya sangat senang sekali telah difasilitasi untuk dapat berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penerapan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 'Cause after the after party, we're gonna keep